Oke, di video kali ini saya ingin memberikan review match untuk pertandingan dari Persik Kediri dengan Persebaya Surabaya, di mana derby Jawa Timur ini berhasil ya dimenangkan oleh tim tuan rumah Persik Kediri dengan skor 4-0. Jadi untuk pertandingan ini kalau kita lihat dari starting line up-nya dulu, Persik Kediri hanya kehilangan Renan Silva ya. Jadi ya di sini Adi Eko yang posisinya sebagai box to box, lalu Bayu Otto sebagai pengganti posisinya Renan Silva. Sedangkan untuk Persebaya Surabaya di sini ada rotasi ya di sektor belakang, di mana Rizwan bermain dengan Song, dan kita tahu ya Song ini bukan natural posisinya sebagai pemain belakang. Lalu di bek kanan ada Ripal, ini juga bukan posisi naturalnya Ripal sebagai bek kanan, dan di sektor tengah ada Zevalente dan juga Yamamoto ya. Jadi saya ingin lihat juga bagaimana perkembangan dari sektor tengah jika Zevalente bermain sebagai box to box dan Yamamoto sebagai gelandang serang. Nah, kalau kita lihat dulu ya dari formasi kedua tim, sebetulnya yang menjadi pertanyaan saya kepada Gombau atau pelatih dari Persebaya. Kalau dilihat dari krisisnya pemain center back Persebaya, tapi lebih banyak pemain Persebaya Surabaya yang siap diturunkan sebagai posisi gelandang bertahan, sebetulnya dalam hati saya kenapa Gombau ini nggak lebih memilih bermain dengan 2 gelandang bertahan dan memasang 3 pemain belakang. Jadi terkesan seperti memaksakan gitu loh untuk sektor belakang Persebaya Surabaya menurunkan Song dan juga Ripal yang memang bukan natural posisinya. Padahal Song dan Ripal juga ini natural posisinya sebagai gelandang bertahan. Andre juga sama. Ya, jadi sebetulnya dari formasinya Persebaya ya saya sudah melihat dari awal seperti memaksakan gitu. Ya, tapi saya juga ingin lihatlah bagaimana dengan rotasi pemain belakang dari Persebaya Surabaya di pertandingan ini. Nah, kalau kita lihat di babak pertama, dari Persik Kediri dan Persebaya Surabaya, sebetulnya dari skema permainan kedua tim, ini sama-sama bermain monoton kalau menurut saya. Persik Kediri dari 9 pertandingan terakhir lawan Bali United, kalau boleh saya bilang masih bermain tanpa adanya skema permainan yang terlihat dari strateginya Rospide. Ya, jadi terakhir saya bilang Persik Kediri itu bagus bermain pada saat lawan Bali United. Sisanya di 9 pertandingan berturut-turut termasuk lawan Persebaya, saya bilang ini skema permainan Persik Kediri ini belum ada strategi yang jelas atau filosofi yang jelas dari Rospide. Walaupun memang Persik Kediri dalam 5 pertandingan terakhir tanpa terkalahkan, bahkan bisa menang 4-0 lawan Persebaya. Itu kalau hanya lihat dari hasil. Tapi kalau lihat dari gaya permainan Persik Kediri, kalau berbicara hasil kita senang, tapi kalau berbicara kepuasan untuk cara permainan Persik Kediri, saya bilang masih belum puas. Ini 2 hal yang berbeda ya, kepuasan dari hasil atau kepuasan dari gaya permainan Persik Kediri. Ini 2 hal yang berbeda. Lebih bagusnya kan hasilnya bagus, ya cara permainannya juga memuaskan. Ini yang sempurna gitu. Nah, kalau Persik Kediri saya bilang baru di hasilnya yang memuaskan, tapi kalau dari skema permainan, ini belum memuaskan dari 9 pertandingan berturut-turut. Sedangkan untuk Persebaya Surabaya, kenapa saya bilang monoton? Dalam 3 pertandingan terakhir, termasuk lawan Persik Kediri tadi, ini sudah ada tanda-tanda kalau Persebaya Surabaya di skema permainannya ada penurunan perform. Terakhir Persebaya Surabaya bermain bagus itu pada saat lawan Arema FC. Itu pertandingan keempat ya. Pertandingan keempat sebelum lawan Persik Kediri. Artinya lawan Bali United, lawan Persib Bandung, lawan Dewa United, termasuk tadi lawan Persik Kediri ya, dalam 4 pertandingan ini sama sekali sudah terlihat kalau Gombau ini nggak ada evaluasi dari skema permainannya Persebaya. Jadi di pertandingan ini di babak pertama ya saya bilang apa yang mau kita evaluasi, karena kedua tim atau kedua pelatih ya sama-sama nggak ada evaluasi. Jadi saya seperti stuck aja gitu loh kalau melihat pertandingan di babak pertama Persik Kediri dengan Persebaya. Ya, Persik Kediri memang ada peluang yang diciptakan dari Flavio, tapi kalau boleh dibilang peluang dari Persebaya Surabaya yang ada shoot kena tiang dari Zevalente, lalu juga ada peluang-peluang setengah dari Paulo Victor. Peluang dari kedua tim ini benar-benar mengandalkan dari kesalahan-kesalahan pertahanan kedua tim. Jadi bukan murni dari kreativitas serangan. Maka dari itu ya saya bilang pertandingan nggak terlalu seru gitu loh, karena hanya bermain seperti ya memegang bola tanpa ada skema, lalu menciptakan peluang juga seperti hanya mengandalkan kesalahan-kesalahan pemain belakang.
Ya inilah yang membuat saya jujur sempat kebingungan mau evaluasi apa untuk buat video review Persik Kediri lawan Persebaya. Nah lalu kita juga lihat di babak kedua, harapan saya sebetulnya ya kedua tim sudah ada evaluasi lah. Jadi pertandingan ya seru lah untuk kita tonton gitu loh. Nah di sini akhirnya Persik Kediri bisa unggul dulu, gol melalui Adi Eko. Ya itu sebetulnya juga ada miskomunikasi dari Hernando Ari. Lalu juga gol tersebut kena deflection dari Song ya. Jadi arah bola belok ya, Hernando Ari yang sudah jatuh ke kiri ya nggak mungkin bisa menghadang bola yang terjadi deflection dari Adi Eko kepada Song ya. Jadi Persik Kediri sudah unggul 1-0 dari gol Adi Eko. Dan kalau menurut saya itu juga murni ya karena memang ada kesalahan dari pemain belakang Persebaya. Dan Adi Eko juga melakukan shoot sebetulnya nggak cukup keras. Tapi karena deflection dari Song inilah yang membuat Adi Eko akhirnya bisa menciptakan gol. Ya, jadi gol pertama dari Persik Kediri ini dari Adi Eko. Lalu sebelum gol kedua tercipta ya, Persebaya Surabaya justru harus kehilangan Reva Adi. Ini saya juga tanda tanya dengan keputusan Reva Adi karena di menit 51 itu sudah membuat pelanggaran keras terhadap Oh Hee Chan. Lalu nggak lama kemudian, 3 menit kemudian justru melakukan pelanggaran lagi kepada Supriyadi. Sebetulnya posisi pelanggaran tersebut harusnya nggak terlalu harus dilakukan oleh seorang Reva Adi, mengingat sudah mendapatkan kartu kuning pertama. Lalu yang kedua juga masih ada Rizwan ya, kalau nggak salah yang posisinya di belakangnya Reva Adi. Ya jujur saya sangat menyesali dengan pelanggarannya Reva Adi yang justru mendapatkan kartu merah. Ya, Sevalente juga saya menangkap dari replaynya Reva Adi, itu juga sedikit seperti menyesal gitu loh, kenapa Reva Adi harus melakukan pelanggaran. Jadi merugikan tim sendiri gitu loh. Ya, jadi di sini justru Persebaya Surabaya harus kehilangan 1 pemain. Kalau berbicara dari skema permainannya yang masih monoton, ditambah Persebaya Surabaya harus kehilangan 1 pemain. Ya sudah, di saat Persebaya Surabaya kehilangan 1 pemain, ya banyak melakukan rotasi pemain, tapi Persik Kediri juga sudah bisa menambahkan 3 gol tambahan. Yang pertama gol dari bunuh dirinya Song ya, itu assist dari Yusuf yang tujuannya melakukan asis ke Flavio, tapi bolanya justru gak kena Flavio malah kena ke Song gitu ya. Jadi gol bunuh diri tercipta dari Song. Lalu gol ketiga itu murni dari gol yang cukup bagus karena Simon Lingbo memberikan passing kepada Flavio cukup akurat. Lalu gol keempat itu juga ada kesalahan dari Yohanes Kandaimu yang melakukan blunder karena kontrol bolanya kurang maksimal. Jadi ya posisinya Flavio tinggal banbewan aja. Dan sebetulnya Persik Kediri juga masih bisa sebetulnya ya unggul lebih dari 4 gol. Belum tambah dari shootnya Flavio yang masih ke atas tiang gawang. Di babak pertama ada yang headingannya itu tadi ya, yang masih ke atas padahal posisi gawangnya kosong. Belum ada shoot dari Fitra Ridwan, dari Supriyadi, dari Sawyer. Masih banyaklah peluang yang harusnya bisa membuat Persik Kediri unggul lebih dari 4 gol. Ya, tapi yang perlu digarisbawahi di sini, saya nggak terlalu berbicara masalah hasil pertandingan. Yang paling terpenting untuk Persik Kediri ya, dengan kemenangan ini tentu saya tetap ucapkan selamat. Ya, 5 pertandingan tanpa terkalahkan pasti cukup senang untuk supporter Persik Kediri. Dan saya pun juga senang gitu ya, Persik Kediri bisa menang. Tapi untuk berbicara kepuasan, saya benar-benar belum ada kepuasan sama sekali dari permainan Persik Kediri tadi lawan Persebaya. Yang saya harapkan ya kembali lagi dari Rospide gitu loh. Kalau masalah hasil oke lah saya bisa puas. Tapi kalau berbicara dari perform, yang artinya dari skema permainan Rospide, ini sama sekali nggak ada kepuasan dari saya. Ini saya jujur gitu ya, walaupun memang mungkin kondisinya kurang tepat di saat Persik Kediri menang, harusnya saya berbicara positif. Tapi daripada saya membohongi diri saya sendiri, ya saya fair aja ngomong kalau saya belum puas dengan skema permainannya Rospide. Ya ini ya tentunya kalau berbicara dari hasil ya pasti Rospide nggak akan mendapatkan tekanan ya, karena kan hasilnya cukup bagus. Jadi yang pasti selalu diingat oleh Persik Kediri ya hasilnya sudah bagus. Kenapa Rospide harus mendapatkan evaluasi? Nah inilah yang menurut saya masih ada ya simpang siur aja lah untuk masalah opini saya sendiri terhadap kalian yang mungkin lebih mementingkan hasil daripada skema permainan. Ya, tapi saya tetap ucapkan selamat untuk Persik Kediri. Sedangkan untuk Persebaya Surabaya dengan kekalahan ini, jujur saya sangat kecewa sekali. Tapi kecewanya saya itu kepada Gonbau. Karena Gonbau ini nggak ada evaluasi sama sekali dari 4 pertandingan berturut-turut. Skema permainan Persebaya Surabaya ini sudah terlihat menurun. Terakhir bagus lawan Arema.
Nah, ini semoga juga ada evaluasi dari Gombau ya. Walaupun sebetulnya ada Uston Nawawi di samping pelatihnya Gombau ya, tapi buktinya ya di atas lapangan kan saya melihat kalau ya Persebaya Surabaya nggak ada evaluasi nih di skema permainan. Jangan berbicara Persebaya Surabaya kalah 4-0 karena mendapatkan kartu merah, karena pemain belakang banyak yang dirotasi. Jangan fokus hanya di itu ya. Tapi sektor tengah dan sektor sayap Persebaya Surabaya ini sama sekali nggak ada perlawanan untuk kepertahanan Persik Kediri. Karena skema permainannya nggak berjalan. Bruno, Yamamoto, Kasim Botan, Paulo Victor itu nggak terlihat sama sekali kontribusinya untuk penyerangan Persebaya. Artinya ada yang salah dari skema penyerangannya Persebaya. Kalau sektor belakang is oke lah. Saya masih oke lah kalau Persebaya Surabaya melakukan rotasi. Makanya ya pertahanan Persebaya Surabaya cukup rapuh gitulah untuk menjadikan gol dari Persik Kediri. Oke, saya masih bisa terima. Tapi perlu diingat kalau sektor depan Persebaya Surabaya ini juga nggak jalan sistemnya. Ini sudah terlihat dari 4 pertandingan terakhir dan saya melihat nggak ada evaluasi dari Gombau. Ya, jadi dengan kekalahan ini tetap semangat ya untuk supporter dari Persebaya Surabaya. Yang saya harapkan dan saya akan terus kawal adalah dari pelatih Persebaya Surabaya ini Gombau. Saya ingin lihat rotasinya bagaimana, lalu evaluasinya seperti apa. Dan di pertandingan ini juga formasinya kalau saya bilang terlalu memaksakan gitu, memaksakan pemain belakang yang bukan natural posisinya. Ini menurut opini saya sendiri. Ya, jadi tetap semangat untuk Persebaya Surabaya. Ya, jadi ini aja video yang saya bisa berikan kepada kalian. Terima kasih, semoga bermanfaat. See you.